Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau pemahaman materi terkait mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Oke, kita langsung saja mulai masuk ke materi awal ya. Sebenarnya di awal pertemuan kemarin saya juga sudah menjelaskan tentang metode dan metodologi penelitian materi ini, tapi nggak apa-apa saya ulang supaya kalian juga bisa lebih paham ya. Oke, untuk metode penelitian sendiri, seperti yang kalian ketahui bahwa metode itu merupakan suatu cara. Kalau penelitian itu merupakan suatu kegiatan ya yang kita lakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang kita jumpai atau yang kita teliti. Jadi kalau metode penelitian secara gampangnya nih merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan suatu penelitian. Sedangkan kalau metodologi apa? Bedanya apa dengan metode? Kalau metodologi itu suatu cabang ilmu. Ya, kalau metodologi penelitian berarti suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang cara melakukan penelitian dengan langkah-langkah ilmiah atau dengan cara-cara ilmiah. Nah, cara-cara ilmiah itu meliputi apa aja atau mempunyai karakteristik apa aja. Nah, ini tadi saya jelaskan, metodologi penelitian itu punya cara ilmiah ya, bisa juga didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiahnya ini punya ciri-ciri nih. 1. Cirinya itu dia rasional. Jadi penelitian itu harus rasional. Rasional berarti dia harus masuk akal ya. Yang kedua empiris. Empiris itu artinya dapat teramati atau observable. Yang ketiga sistematis. Sistematis berarti dia memiliki langkah-langkah atau memiliki proses yang logis sifatnya. Nextnya, kemudian ada data. Ya, datanya itu dia harus valid ya, mempunyai kriteria valid. Valid itu berarti dia sifatnya datanya tepat atau benar. Kemudian selain valid, data itu juga harus bersifat reliable atau memiliki tingkat reliabilitas dan juga objektivitas. Reliable itu artinya konsisten, ajek, tetap ya. Datanya harus tetap ajek. Kalau walaupun diuji statistik berkali-kali datanya itu nggak berubah. Jadi kalau diuji dengan uji T misalnya hasilnya ada pengaruh, ada perbedaan, berarti diuji T lagi 1 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya diuji pakai uji T lagi ya datanya tetap berpengaruh ya, tetap terdapat perbedaan misalnya, tidak berubah-ubah datanya. Kemudian yang kedua harus objektif, artinya tidak boleh memihak ya, data yang kita punya tidak boleh ada unsur subjektivitas atau melihat itu siswanya kayaknya baik nih, siswanya pinter, jadi saya kasih data observasinya nilai kejujurannya mungkin atau nilai kerapihannya saya nilai tinggi. Nah, tidak boleh seperti itu hanya karena siswa itu pandai, siswa itu mungkin rapi ya, siswa itu mungkin cantik atau mungkin ganteng kita kasih nilai tinggi, nggak boleh. Jadi data yang harus kita kumpulkan itu sifatnya objektif. Kemudian suatu penelitian itu juga harus bertujuan dan memiliki kegunaan tertentu. Tujuan di sini dia memiliki 3 sifat nih, bisa bersifat penemuan, bisa bersifat pembuktian, bisa bersifat pengembangan. Kalau penemuan berarti datanya itu memang benar-benar belum pernah ditemukan sebelumnya, baru kita temukan. Kalau pembuktian berarti data tersebut sebenarnya sudah ada atau secara teoritis sudah ada,
Kemudian data yang kita peroleh itu digunakan untuk membuktikan teori yang ada sebelumnya atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau penelitian atau tujuannya bersifat pengembangan, berarti data yang kita peroleh itu digunakan untuk melengkapi, memperdalam, atau mengembangkan pengetahuan atau teori yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan yang keempat nih, penelitian itu juga harus memiliki kegunaan tertentu ya. Kegunaannya ini bisa memahami itu berarti dia memperjelas masalah atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua, memecahkan permasalahan atau menghilangkan permasalahan. Yang ketiga, mengantisipasi. Ini artinya penelitian itu berupaya supaya masalah yang sudah terpecahkan itu tadi tidak terulang lagi ya. Masalahnya itu tidak terulang-ulang lagi. Oke, nextnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Tadi kita sudah bahas tentang metode dan metodologi, ciri-cirinya, karakteristiknya, sifatnya. Sekarang kita masuk ke jenis penelitiannya. Menurut beberapa ahli, jadi beberapa ahli itu mengelompokkan jenis-jenis penelitian itu berbeda-beda ya. Bisa ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari metodenya. Kalau menurutnya Gray, ditinjau dari tujuannya, itu dibedakan menjadi beberapa penelitian. Ada penelitian dasar, ada terapan, evaluasi, terlalu cepat. Ada penelitian evaluasi, ada R&D, ada penelitian tindakan, kemudian ada penelitian historis, deskriptif, ada korelasi, kausal komparatif, dan juga ada penelitian eksperimen. Ini menurutnya Gray, ditinjau dari metodenya. Sedangkan kalau menurutnya Pedazur, ini ditinjau dari keketatan kendali, ada penelitian true eksperimen, quasi eksperimen, dan penelitian non eksperimental. Kalau menurutnya Brennan, beda lagi nih. Kalau menurutnya Brennan ada dua penelitian itu sebenarnya. Hanya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Gitu kalau menurutnya Brennan. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu pada dasarnya dia membuktikan teori. Jadi dari teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita lakukan suatu penelitian, kita buktikan apakah hasil penelitian kita ini sejalan dengan teori, dibuktikan. Kalau sesuai dengan teori dijelaskan, kalau tidak sesuai dengan teori dianalisis penyebabnya kenapa. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu kita menemukan teori. Kalau kuantitatif membuktikan teori, kalau kualitatif ini menemukan teori. Makanya sebenarnya penelitian kualitatif ini lebih sulit kalau menurut saya ya, karena kita harus bisa menemukan teori baru. Dan jadi kalau berangkat dari penelitian, kita dapat hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu harus kita benar-benar analisis temuannya apa yang terbaru. Dari temuan itu kita buat teori baru. Itu jenis-jenis penelitian menurut para ahli. Nah, kalau ini kemudian saya buat suatu kesimpulan juga supaya kalian lebih mudah memahami bahwa penelitian itu dibedakan menjadi dua pendekatan. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Ada juga yang menyebutnya ini metode di beberapa buku, tapi saya lebih suka menyebutnya pendekatan. Ada juga yang menggunakan mix antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tapi untuk taraf S1 kalian pelajari dulu ini untuk pendekatan ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini jenis-jenis penelitian dari hasil penyimpulan saya ya. Jenis penelitian ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, ada korelasional, ada komparatif. Untuk research dan development ini saya beri tanda bintang karena research and development atau R&D kita menyebutnya, itu ada yang mengkategorikan R&D itu terpisah dari penelitian kuantitatif.
terpisah juga dari penelitian kualitatif. Jadi dia berdiri sendiri. Ada yang menyebutnya seperti itu, tapi saya lebih cenderung untuk memasukkannya ke penelitian kuantitatif karena nanti di dalamnya juga ada analisis secara statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk jenis penelitian komparatif ini metode yang kita gunakan itu atau tujuannya itu untuk mengetahui apakah antara dua variabel yang kita teliti, bisa lebih juga ya, apakah dari variabel yang kita teliti itu ada perbedaan. Dari dua variabel ada nggak perbedaan? Itu kausal komparatif. Artinya kalau kausal komparatif itu kita membandingkan ya, antara A dan B kita bandingkan, ada nggak perbedaan yang signifikan antara A dan B, lebih bagus mana antara A dan B. Itu kalau komparatif, membandingkan, compare, kita mengcompare, membandingkan. Karena kita hanya mengcompare atau membandingkan, oh ini loh si A dengan si B atau model A dengan model B. Nah, kita hanya membandingkan aja nih, berarti kita tidak perlu melakukan manipulasi, artinya kita tidak perlu melakukan treatment atau perlakuan. Kalian hanya, kalau penelitian di tanaman kita bisa langsung aja membandingkan antara cabai A dengan cabai B. Nah, ya tanaman cabai maksudnya, tanaman cabai A dengan tanaman cabai B. Kita bandingkan nih dengan pupuk yang sama, dengan pemberian air yang sama, dengan jenis tanah yang sama misalnya. Kita bandingkan aja. Ada nggak tingginya beda nggak? Diameter batangnya beda nggak? Jumlah daunnya beda nggak? Nah, bisa kita cukup membandingkan aja, kita tidak memberikan treatment apa-apa ya, tidak memberikan perlakuan apa. Kemudian untuk penelitian korelasional, kalau penelitian korelasional itu kita menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang kita teliti, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau mengetahui hubungannya. Kalau kausal komparatif tadi kita mengkomparkan ya, dibandingkan. Kalau korelasional kita ingin tahu nih, ada nggak hubungan antara A sama B, ada nggak hubungan antara IQ ya dengan SQ, atau ada nggak hubungan antara IQ dengan kecerdasan spiritual. Nah, kita ingin tahu hubungannya ada nggak. Tapi kalau komparatif kita hanya mengcompare. Nah, karena di komparasi, komparatif dan korelasional ini kita hanya mengcompare dan juga mengetahui hubungan, maka di dua jenis penelitian ini tidak ada treatment. Jadi kalau kalian yang tidak ingin memberikan treatment ya kepada subjek penelitian, boleh memilih di antara dua penelitian ini. Kalian gak usah mikir-mikir nih, siswanya dikasih treatment apa ya, siswanya dikasih pembelajaran seperti apa ya supaya aktif, supaya, nah itu gak perlu. Jadi kalian hanya kalau dari dua jenis penelitian ini, kalau komparatif kita mengcompare, membandingkan, kalau korelasional kita mencari hubungannya gitu, jadi gak ada treatment. Nah, beda lagi nih kalau penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen kita ada treatmentnya, baik true maupun quasi eksperimen. Kalau true eksperimen itu kita bisa mengontrol variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. True eksperimen ini biasanya kita gunakan dalam penelitian ilmu murni ya, biologi murni. Tadi misalnya tanaman cabai dengan pupuk A dan pupuk B, tanaman cabainya antara A dan B sama, tapi kita beri perlakuannya beda. Perlakuannya dalam bentuk apa? Pemberian pupuk. Yang A dikasih pupuk mengandung sulfur, yang B dikasih pupuk yang tidak mengandung sulfur misalnya. Kemudian kita analisis nih. Nah, karena dari tanaman cabai kan pasti banyak variabel luarnya ya, jumlah daunnya, diameter batangnya, jenis tanahnya, tinggi tanamannya. Nah, semua itu dikontrol agar sama. Jadi nanti hasilnya juga bisa kita lihat
secara signifikan, hasilnya sama enggak. Tapi kalau kuasi eksperimen beda lagi. Kalau kuasi eksperimen biasanya kita gunakan dalam penelitian pendidikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Misalnya kan kita pakai siswa, pakai peserta didik, ada guru, ya. Peserta didik, antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain kan kita tidak bisa mengontrol. Misalnya mungkin berkaitan dengan latar belakang keluarganya, lingkungan lingkungan tempat tinggalnya, terus kemudian pergaulannya, teman sebayanya, kan kita tidak bisa mengontrol. Padahal faktor-faktor luar itu juga secara tidak langsung mempengaruhi pendidikan, ya, mempengaruhi pembelajaran peserta didik di dalam sekolah. Kita kan tidak bisa mengontrol faktor-faktor itu. Jadi penelitian pendidikan kita sebut dengan penelitian kuasi eksperimen karena banyak variabel-variabel luar yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya gitu. Tetap ada treatment, sama. Kalau eksperimen itu pasti ada treatment, ada perlakuan yang kita kasih kepada subjek penelitian. Kemudian kalau subjek tunggal, ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Tidak ada kelompok kontrol. Kalau ini tadi ada kontrolnya tadi, ya. Jadi tanaman A itu misal tanaman kontrolnya, tanaman B tanaman eksperimennya, atau kelas A kelas kontrol, kelas B kelas eksperimen. Jadi kita bisa melihat, oh kalau yang di kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional yang dipakai guru, hasil belajarnya seperti ini. Kalau pakai di kelas eksperimen dengan metode atau model pembelajaran yang saya berikan, treatment yang saya berikan, ya, itu hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membandingkan tuh. Jadi di penelitian eksperimen itu ada kelompok kontrol, ya, atau kelas kontrolnya. Kemudian juga ada penelitian survei. Ini teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan tertulis ataupun lisan. Oke, itu untuk jenis-jenis penelitian. Nah, ini ada contoh judulnya nih. Saya beri contoh judulnya supaya kalian nggak bingung. Kalau komparatif, contoh judulnya ada kalimat studi komparatif atau studi komparasi model GI dan model NHT dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Ini model GI dan model NHT, berarti ini adalah variabel bebas. Kalau keaktifan belajar berarti variabel terikat, ya. Kemudian kalau penelitian korelasional, ciri khasnya ada kata hubungan, atau bisa juga diganti kontribusi kecerdasan emosional, atau hubungan kecerdasan emosional dengan. Jadi di sini hubungan X dengan Y. Gitu. Kalau kuasi eksperimen, kalimatnya bisa pengaruh X terhadap Y. Pengaruh X terhadap Y, atau implementasi X untuk Y. Itu kalau kuasi eksperimen judulnya. X itu variabel bebas, Y itu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang melekat, ya, karakteristiknya di dalam subjek penelitian. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Tuh. Ini variabel X, ini variabel Y. Nah, ini ada contoh katanya. Jadi kalau pengaruh itu pengaruh X terhadap Y. Kalau hubungan X dengan Y. Tuh, kalau implementasi X untuk apa? Tuh. Ini contoh judulnya. Ada juga contoh judul R&D. Kalau contoh judul R&D itu kalimatnya ada kata pengembangan, biasanya pengembangan model, pengembangan media, pengembangan modul. Tuh, untuk R&D. Nah, ini untuk jenis penelitian kualitatif. Saya tidak membahas secara detail untuk jenis penelitian kualitatif, tapi saya sebutkan aja penelitian kualitatif ada
jenisnya ada penelitian historis, ada deskriptif, ada penelitian tindakan, ada penelitian pustaka, ada studi kasus. Ini tidak saya bahas secara detail ya, tapi kalau kalian nanti ada yang mau penelitian kualitatif, nggak masalah. Kalau nanti butuh penjelasan lebih lanjut, nanti akan saya jelaskan untuk penelitian kualitatifnya. Gitu untuk metode dan metodologi penelitian sampai jenis-jenis penelitian saya sudahi dulu sampai sini. Untuk next video saya akan bahas tentang strategi penyusunan proposal gitu ya. Untuk yang video kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.